Doakan agar aku kembali dengan selamat, karena lain kali aku akan kembali dalam peti mati. Ini adalah kata-kata persis yang diucapkan oleh Sam Abraham kepada ayahnya ketika Sam berangkat ke Australia dari India. Sam Abraham, 35 tahun, menjalani kehidupan yang damai di kota Epping, Australia bersama istrinya Sophia dan putra mereka yang berusia 7 tahun. Pasangan yang berasal dari Kerala pindah ke Australia setelah mendapatkan pekerjaan di sana. Setiap tahun, mereka akan melakukan perjalanan kembali ke Kerala untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga mereka. Pada bulan Oktober 2015, Sam, Sophia, dan putra mereka berlibur dan terbang ke India. Setelah menghabiskan 2 minggu dengan keluarga, tibalah waktunya untuk kembali ke Australia. Pada tanggal 12 Oktober 2015, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat ke Australia. Orang tua Sam tidak tahu bahwa ini adalah kali terakhir mereka melihat putra mereka. Setelah tiba di Australia pada malam hari, Sam, Sophia, dan putra mereka menyelesaikan makan malam mereka dan kemudian pergi tidur. Keesokan paginya seperti biasa, Sophia bangun pagi-pagi. Dia pergi ke dapur untuk membuat kopi, kemudian mencoba membangunkan suaminya Sam. Tetapi hari ini berbeda. Sam tidak bangun. Pada awalnya, Sophia mengira mungkin Sam lelah. Tetapi ketika suaminya tidak menanggapi, Sophia mulai khawatir. Sophia mengguncang Sam, memanggil namanya. Tetapi Sam tetap diam, hilang dalam tidur nyenyak. Saat Sophia mencoba dan mencoba lagi, kekhawatirannya berubah menjadi panik. Jantungnya berdebar kencang dan ketakutan mengambil alih. Sophia mulai memanggil nama suaminya lebih keras. Air matanya memenuhi matanya. Tangisan keras itu terdengar oleh tetangga. Mereka bergegas menuju ke rumah Sam dan Sophia. Ketika tetangga masuk dan mereka melihat Sam terbaring di sana tidak bernyawa, tetangga itu dengan cepat memanggil ambulans. Para medis tiba, tapi setelah memeriksa Sam, para medis mengkonfirmasikan Sam telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sophia benar-benar terkejut. Sophia tidak mengerti apa yang terjadi. Dunianya seperti hancur dalam sekejap. 3 hari kemudian, pada tanggal 15 Oktober, jasad Sam dikirim kembali ke India. Keluarga Sam di Kerala menerima berita memilukan dari kematian Sam. Ketika ayah Sam mendengar ini, hatinya hancur dan dia mulai menangis tidak terkendali. Di tengah rasa duka, ayah Sam teringat sesuatu yang dikatakan oleh putranya sebelum Sam berangkat ke Australia. Aku mungkin kembali ke Kerala dalam peti mati. Sam telah mengucapkan kata-kata ini kepada beberapa kerabatnya, tapi tidak seorang pun dari mereka membayangkan bahwa kata-kata ini menjadi kenyataan secepat ini hanya dalam 3 hari kemudian. Pada tanggal 18 Oktober, jasad Sam dibawa ke rumah keluarganya di Kerala dari Melbourne. Setelah menyelesaikan ritual yang diperlukan, Sam dimakamkan di belakang rumah, di tempat di mana Sam dulu bermain saat kecil. Sementara itu Sophia tidak bisa berhenti menangis. Selama 5 hari yang panjang, Sophia tinggal di rumah keluarga Sam, meratapi kehilangan cinta dalam hidupnya. Sophia menyadari bahwa tinggal di India tidak akan berhasil bagi Sophia. Sophia tahu bila Sophia tinggal di India, maka dia akan kehilangan pekerjaannya dengan begitu banyak kesedihan di hatinya. Sophia membuat keputusan sulit. Sophia memutuskan untuk kembali ke Australia. Saudara perempuan Sophia tinggal di Australia.
Dan Sophia percaya bahwa berada di dekat kakaknya mungkin akan membuat segalanya lebih mudah. Pada tanggal 24 Oktober, Sophia dan putranya melakukan perjalanan kembali ke Australia. Sophia tahu hidup harus terus berjalan, dan meskipun sakit, dia harus menghadapi tantangan di depannya. Sam dan Sophia tumbuh besar di desa Karval di Kerala. Mereka bertetangga dan menjadi teman dekat sejak anak-anak. Sam memiliki kecintaan yang dalam untuk bernyanyi, dan setiap minggu Sam akan bergabung dengan paduan suara gereja untuk bernyanyi bersama dengan semua orang. Sophia yang juga senang bernyanyi sering bertemu Sam di gereja karena kecintaan mereka yang sama terhadap musik. Mereka menyelesaikan kuliah mereka bersama, dan seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka berkembang menjadi cinta. Pada tahun 2003, mereka berjanji satu sama lain bahwa setelah menyelesaikan pendidikan mereka dan mendapatkan pekerjaan, mereka akan menikah. Selama waktu ini, Sam pindah ke kota Dindigul di Tamil Nadu untuk mengejar gelar MBA, sementara Sophia melanjutkan pasca sarjana di Universitas Mahatma Gandhi di kota Kottayam. Sophia mendapatkan gelar di bidang elektronika. Kemudian Sophia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan IT di Bangalore. Akhirnya Sophia pindah ke kota Tiruvananthapuram untuk bekerja. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Sam bekerja di bank setempat. Kemudian Sam pindah ke negara Dubai, di mana Sam mengambil pekerjaan di perusahaan falas di Uni Emirat Arab. Keduanya, Sam dan Sophia, membuat kemajuan besar dalam karir mereka. Tumbuh semakin kuat di jalan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, mereka tahu ini saatnya mengambil langkah selanjutnya dan memutuskan menikah. Sam membagi berita tentang hubungannya dengan Sophia dengan keluarganya, tetapi ayah Sam menentang gagasan Sophia akan menjadi menantu perempuan mereka. Keluarga Sophia memiliki reputasi yang kuat, dengan ayahnya merupakan pensiunan perwira pertahanan. Ketika Sam memberitahu Sophia bahwa keluarga Sam tidak menyetujui pernikahan mereka, Sophia memutuskan untuk berbicara langsung dengan ayah Sam. Sophia mengatakan pada ayah Sam, bila Sophia tidak bisa menikahi Sam, Sophia tidak akan bisa melanjutkan hidupnya tanpa Sam. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sam. Seiring berjalannya waktu, kebaikan Sophia dan sikap hormatnya mulai memenangkan hidup Sam. Sophia memperlakukan semua orang dengan hati-hati, dan Sophia secara bertahap mengubah hati orang tua Sam. Akhirnya mereka menyadari bahwa Sam dan Sophia adalah orang dewasa yang mampu membuat pilihan hidup mereka sendiri. Orang tua Sam mengerti bila mereka menghalangi kebahagiaan anak-anaknya bukanlah hal yang benar. Pada tahun 2008, setelah mengatasi begitu banyak tantangan, Sam dan Sophia akhirnya menikah. Tahun berikutnya, pada tahun 2009, kegembiraan mereka bertambah ketika menyambut bayi laki-laki dalam hidup mereka. 10 bulan setelah Sam meninggal, pada tanggal 12 Agustus 2016, ayah Sam menerima telepon mengejutkan dari polisi Australia. Petugas mengatakan padanya bahwa putranya bukan meninggal karena serangan jantung, seperti yang awalnya diyakini orang-orang, tetapi Sam sebenarnya telah dihabisi seseorang. Polisi Australia juga mengatakan pada ayah Sam bahwa mereka telah menangkap istri Sam, Sophia, karena dicurigai terlibat dalam pembunuhan Sam. Berita ini menghantam keluarga Sam seperti petir. Jika Sam meninggal karena serangan jantung, bagaimana mungkin Sophia melakukan pembunuhan? Pertanyaan ini menggema di pikiran mereka.
membuat semua orang kebingungan. Kebenaran terungkap melalui laporan autopsi Sam yang benar-benar mengubah arah kasus ini. Laporan autopsi menunjukkan bahwa Sam sama sekali tidak meninggal karena serangan jantung. Sebaliknya, Sam telah diracun dengan cyanide. Zat racun itu ada dalam darah Sam sangat tinggi, menjadi jelas zat itu jelas menjadi penyebab kematian. Laporan itu juga menemukan jejak obat penenang dalam sistem tubuh Sam, menunjukkan Sam telah diberi obat bius sebelum diracun. Temuan ini memperjelas kematian Sam tidak disebabkan serangan jantung alami, tetapi merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati. Kecurigaan terkuat segera jatuh kepada istri Sam, Sophia, tetapi sebuah pertanyaan besar tetap ada. Bagaimana Sophia, wanita yang begitu hancur karena kematian suaminya, terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan? Dan mengapa polisi mulai mencurigai istri Sam, Sophia? Polisi Australia memutuskan melakukan penyelidikan dengan cara yang sangat hati-hati. Setelah menerima laporan postmortem, polisi tidak terburu-buru menginterogasi Sophia. Sebaliknya, polisi menyimpan rahasia tentang penemuan racun itu dan obat penenang dari Sophia. Ketika pelaku belum teridentifikasi, polisi terus bertindak normal untuk sementara waktu, berharap kecurigaan akan hilang. Namun ketika pelaku mulai percaya bahwa penyelidikan telah mendingin dan perhatian polisi telah teralihkan, kriminal atau pelaku mulai santai sehingga akan memudahkan polisi menemukan tanda-tanda rasa bersalah. Polisi membentuk beberapa tim pengawasan untuk menjaga Sophia di bawah pengawasan ketat tanpa sepengetahuan Sophia. Satu tim ditugaskan untuk mengikuti Sophia kemana-mana, memperhatikan kegiatan dan interaksi Sophia sehari-harinya. Tim kedua fokus melacak panggilan telepon Sophia, mendengarkan setiap percakapan yang mungkin mengungkap sesuatu yang penting. Tim ketiga melakukan penyelidikan catatan bank Sophia, mencari setiap transaksi tak biasa yang mungkin menunjukkan motif pembunuhan. Penyelidikan ini berlangsung selama berbulan-bulan. Polisi tahu bahwa penjahat yang paling berhati-hati membuat kesalahan dari waktu ke waktu. 5 bulan setelah Sam meninggal, polisi menemukan bahwa Sophia telah memindahkan mobil Sam ke seseorang pria bernama Arun Kamasonan. Tak lama kemudian, Sophia membuka rekening bank bersama Arun Kamasonan. Dengan langkah berani, Sophia mentransfer seluruh uang Sam ke rekening baru ini. Tim pengawasan yang mengawasi Sophia dengan ketat juga menyadari sesuatu yang aneh. Sophia telah diam-diam bertemu dengan Arun selama beberapa hari. Keduanya akan bertemu di tempat yang tenang, kadang-kadang di sebuah taman di kota Melbourne, kadang-kadang di sebuah kafe kecil. Selalu berhati-hati untuk merahasiakan pertemuan mereka. Pada saat yang sama, tim petugas lain diam-diam merekam percakapan telepon Sophia dan Arun. Panggilan ini bertambah menjadi lebih dari 100 jam percakapan. Namun sekarang pertanyaan besarnya adalah siapa sebenarnya Arun Kamasonan dan bagaimana Arun terhubung dengan kematian misterius suami Sophia. Penyelidikan mulai mengarah ke jalan yang baru dan polisi ingin mengetahui lebih banyak tentang Arun dan peran apa yang Arun mainkan. Bagaimana Arun bisa masuk ke dalam kehidupan Sophia dan Sam yang dulu bahagia? Kita perlu melihat masa lalu Sophia. Pada tahun 2003, Sam siap menikahi Sophia, tetapi sebelum melaksanakan langkah besar ini, Sam memutuskan untuk pindah ke kota Dindigul di Tamil Nadu untuk menyelesaikan kuliah MBA-nya.
Sophia mempunyai rencananya sendiri. Sophia bergabung dengan Institut Mahatma Gandhi untuk belajar elektronika. Di lembaga inilah Sophia bertemu Arun. Pada awalnya Sophia dan Arun menjadi teman baik. Sophia dan Arun menghabiskan banyak waktu bersama, belajar dan mengobrol. Seiring waktu persahabatan mereka tumbuh semakin kuat. Apa yang dimulai sebagai hubungan yang sederhana akhirnya menjadi lebih. Sophia meskipun berada dalam hubungan yang berkomitmen dengan Sam, mulai mengembangkan perasaan untuk Arun. Ketika hubungan Sophia dan Arun semakin dalam, Sophia mendapati dirinya jatuh cinta kepada Arun. Bahkan Sophia melamar Arun. Keduanya menjadi semakin dekat. Ketika tahun-tahun kuliah mereka berakhir, Arun lulus dan mendapat pekerjaan pada tahun 2005. Sementara itu, Sam dan Sophia setelah menyelesaikan pendidikan mereka berhubungan kembali dan menghabiskan waktu bersama lagi. Yang mengejutkan adalah bahwa Sophia tidak pernah memberitahukan tentang hubungan rahasianya dengan Arun kepada Sam. Kemudian pada tahun 2008, Sam melamar Sophia dengan bersemangat berbagi berita dengan Sophia tentang pekerjaan yang Sam dapatkan di negara Oman. Tak lama kemudian mereka menikah secara upacara Kristen tradisional. Setahun kemudian Sophia melahirkan seorang putra dan keluarga kecil mereka mulai tumbuh. Sophia mendapatkan pekerjaan di perusahaan di kota Bangalore, sementara Sam terus bekerja di negara Oman. Terpisah jarak, tetapi mereka tetap menjaga hubungan mereka. Dari luar sepertinya semuanya tampak sempurna, mereka memiliki keluarga yang bahagia, kehidupan yang bahagia, tapi jauh di lubuk hati tidak ada yang benar di hati Sophia. Bahkan setelah menikahi Sam, Sophia sering menangis setiap hari. Sophia menulis emosinya dalam diarinya yang kemudian menjadi bukti penting di pengadilan. Saudara perempuan Sophia telah menjadi perawat di Australia. Suatu hari, dia mengundang Sophia untuk bergabung dengannya, mengatakan Sophia bisa mendapatkan pekerjaan bagus di Australia dengan gelar Sophia. Sophia memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Yang mengejutkan, Sophia diterima bekerja. Jadi Sophia pindah ke Australia bersama putranya, bersemangat untuk pekerjaan barunya. Sementara itu Sam masih di negara Oman, sering meminta Sophia untuk datang ke Oman, sehingga mereka bisa hidup bersama dan bahagia tanpa jarak di antara mereka. Namun alih-alih pindah ke Oman mengikuti suaminya, Sophia dengan cepat pindah ke Australia. Ada alasan di balik keputusan Sophia, bukan hanya karena pekerjaan. Alasan sebenarnya Sophia pindah ke Australia adalah Arun yang lebih dulu berada di sana. Sam karena ingin bersama istri dan putranya, Sam meminta dipindahkan oleh perusahaannya dan Sam dipindahkan ke cabang perusahaan di Australia. Namun Sophia pindah ke Australia bukan untuk bekerja, tapi untuk menghabiskan waktu dengan bebas bersama Arun. Sophia berpikir tidak seorang pun akan mengganggu pertemuan rahasianya bersama Arun. Tetapi ketika Sam tiba di Australia, Sophia melihat suaminya sebagai masalah. Frustasi dengan situasi itu, Sophia memberitahukan kepada Arun, mengatakan, "Berapa lama kita harus bertemu seperti ini? Kita berdua harus menjadi satu." Percakapan ini menjadi titik balik. Mereka mulai merencanakan untuk menyingkirkan Sam dari kehidupan mereka. Segera Sophia mempertimbangkan yang tidak terpikirkan, menghabisi Sam untuk mewujudkan kehidupan Sophia dan Arun menjadi kenyataan. Setelah pindah ke Australia, Sam mulai memperhatikan perubahan perilaku Sophia.
Sam mulai menduga ada sesuatu yang salah. Sam sering menanyai Sophia kemana dia pergi dan apa yang Sophia lakukan. Tapi Sophia tidak pernah memberi Sam jawaban jelas. Ini menyebabkan seringnya pertengkaran di antara mereka. Meskipun ada masalah, setiap tahun mereka melakukan perjalanan ke Kerala, India untuk mengunjungi keluarga mereka. Selama kunjungan ini, pada bulan Oktober 2015, Sam membuat pernyataan mengerikan. Sam mengatakan pada keluarganya bahwa Sam akan segera meninggal, meminta keluarganya untuk menguburkannya di dekat makam kakeknya. Tidak seorang pun tahu saat itu kata-katanya akan segera menjadi kenyataan. Setelah kembali ke Australia, hanya 2 hari kemudian, pada malam tanggal 14 Oktober 2015, Sophia menjalankan rencana yang mematikan. Ketika Sam pulang kerja, Sophia menyerahkan Sam milkshake yang telah Sophia siapkan. Sam tidak tahu milkshake itu mengandung obat penenang dan dalam hitungan menit, Sam kehilangan kesadaran. Pada saat itu, Arun yang telah bersembunyi di dalam rumah itu melangkah keluar. Melihat Sam tak sadar, Arun menyuruh Sophia membuat jus buah. Tanpa ragu-ragu Sophia membuatnya, dan kali ini mereka mencampur zat mematikan ke dalam jus buah itu. Tanpa ampun, mereka memasukkan jus buah itu ke dalam mulut Sam. Dalam hitungan detik, busa keluar dari mulut Sam, tubuhnya kejang, dan Sam menarik napas terakhirnya. Setelah mereka yakin tidak ada bahaya, Arun meninggalkan rumah itu, meninggalkan Sophia. Pada malam itu, Sophia tidur tepat di sebelah tubuh Sam yang tidak bernyawa. Keesokan paginya, Sophia menampilkan kedukaan. Penampilan yang meyakinkan, bahkan polisi percaya Sam meninggal secara wajar. Sophia menangis di depan semua orang, berpura-pura menjadi istri yang patah hati. Dia bahkan menunjukkan pada putranya tubuh ayahnya yang tidak bernyawa. Setelah pemakaman, Sophia kembali ke Australia dan melanjutkan hubungannya dengan Arun. Arun dan Sophia tidak tahu bahwa tindakan mereka telah menarik perhatian seseorang polisi yang jeli. Ketika mengawasi Arun, seorang petugas menyadari sesuatu yang aneh. Arun sering mengunjungi bar yang sama. Ini memberi petugas itu ide. Petugas itu mulai mengunjungi bar yang sama. Ini memberi petugas itu ide. Petugas itu mulai mengunjungi bar yang sama. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan setiap pergerakan Arun. Perlahan petugas itu memulai percakapan dengan Arun, berpura-pura menjadi pelanggan lain. Tetapi sebenarnya dia sedang memasang jebakan. Mereka menjadi teman baik. Suatu hari ketika Arun mabuk, dia mulai berbicara terlalu banyak dan mengungkapkan apa yang sudah Arun lakukan. Ketika Arun pingsan, petugas mengambil ponsel Arun dan mulai memeriksanya. Saat itulah petugas itu menemukan bukti terbesar, rekaman panggilan telepon Arun dan Sophia. Dengan bukti yang kuat, polisi meminta pada pengadilan untuk menggali makam Sam dan melakukan autopsi, dan pengadilan setuju. Sementara petugas sedang menginterogasi Sophia, Sam sedang digali dari makam di Kerala. Hasil autopsi mengkonfirmasikan jasad Sam mengandung zat racun. Selama interogasi, keduanya Sophia dan Arun akhirnya mengakui kejahatannya. Hakim yang menangani kasus tersebut menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada Arun tanpa pembebasan bersyarat, dan Sophia mendapat hukuman 22 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Mendengar hukumannya, Sophia menangis dan memohon hukuman yang lebih ringan dengan mengatakan dia memiliki seorang putra. Hakim menjawab
lebih baik anak itu tidak bersama Sophia dan memberikan hak pengasuhannya kepada kakak Sophia, Sonia. Namun orang tua Sam juga berjuang untuk hak asuh anak itu. Pengadilan mendengar permintaan mereka dan memutuskan untuk memberikan anak itu kepada orang tua Sam sebagai gantinya. Tidak ada rahasia yang akan terkubur selamanya. Kebenaran akan menemukan jalan ke permukaan, seperti keadilan dalam kasus ini. So, sampai di sini dulu kasus ini guys. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya. Dan jangan lupa berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya. Terima kasih sudah nonton videonya ya.